Semakin dia cepat, semakin dia kejebak. Oh. Oh iya toh, misalkan dia ngotot, saya mau harga segini. Oh, balik lagi ketika dia mengatakan harga itu, sekarang dia udah buru-buru, maka saya akan mainkan mengatakan, mohon maaf Bapak, harganya tidak bisa segitu karena saya sebutin kualitasnya dan apa yang saya berikan kepada mereka. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antoni Syarif yang akan membahas seputar selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kali ini kita akan membahas gimana sih trik jitu untuk menghadapi klien atau customer yang sulit untuk menemukan kesepakatan keuntungan bersama. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Ya gini Coach, jadi kan gimana sih cara untuk menghadapi klien atau customer yang dia tuh agresif dalam negosiasi Coach? Bagus. Agresif itu pengertiannya apa? Ngotot. Kalau agresif gitu, ngotot, kita mah santai aja. Kita pakai frame santai. Nggak perlu ngapa-ngapain, biarin aja dia agresif. Justru kalau orang agresif itu, semakin kelihatan kelemahannya. Oh. Karena dia ada titik kebutuhan supaya dia closing saat itu juga. Kalau agresif ya, dia harus closing saat itu juga. Berarti itu keuntungan buat kita. Nah, gimana caranya ketika menghadapi orang agresif tadi, saya bilang tetap tenang. Apapun aku tetap tenang. Ya kalau dia kan maunya cepet-cepet kan. Iya. Kalau saya malah mau santai-santai, biarin aja. Semakin dia cepat, semakin dia kejebak. Oh iya toh, misalkan dia ngotot, saya mau harga segini. Oh, balik lagi ketika dia mengatakan harga itu, sekarang dia udah buru-buru, maka saya akan mainkan mengatakan, mohon maaf Bapak, harganya tidak bisa segitu karena saya sebutin kualitasnya dan apa yang saya berikan kepada mereka. Semakin saya santai, dia akan semakin nggak bisa lah, tolonglah turunin. Mohon maaf Pak, itu udah the best yang bisa saya berikan. Gimana Pak? Langsung akan saya closingin tuh. Gimana Pak? Langsung saya bungkuskan. Tergantung letak kejualannya apa. Apapun, intinya dia udah ngebet. Agresif menunjukkan dia ngebet. Ya, beda dong kalau negosiasi agresif dalam arti dia mau nyerang kita dalam kategori bukan jual beli barang. Itu memang dia akan ketemu nanti buruknya. Setiap orang agresif pasti akan ketemu buruknya. Ketemu celahnya, nggak mungkin nggak. Kalau orang agresif. Tapi kalau agresif dalam konteks pembelian barang, ketahuan itu butuh. Dan dia tahu satu-satunya cuma kita, nggak ada lagi yang lain. Nah kalau contoh yang tadi Coach, yang kalau misalkan dia ngebet negosiasi bukan karena apa ya, harga gitu Coach. Nggak mungkin dong, kalau kita negosiasi kan pasti harga. Karena main negosiasi kan, kalau negosiasi kan pasti ribetnya tentang harga. Dia mau negosiasi apa? Agresif apa? Apa yang dia agresif sama dia? Paling agresif dia paling cuma minta kirim barangnya cepet. Paling apa lagi? Harga, terus apa lagi? Kalau jualan barang kan cuma itu. Iya. Apa lagi? Servis, paling cuma itu. Apa lagi? Intinya apapun yang mereka ngomongin, tugas kita mempertahankan bahwa yang kita berikan adalah yang terbaik. Titik, selesai. Oke, kalau misalkan sebagai sales gitu, kita kan mempertahankan ya Coach, mempertahankan Dan harga, kualitas. bodohnya kita, kalau kita kena agresifnya dia, kita malah turunkan harga, kita ikutan ngebet. Itu bodohnya salesnya. Oke. Biasanya pengalaman saya, salesnya ngebet juga. Mumpung closing nih, mau closing nih, buru-buru. Dia kasih harga habis. Enggak. Orang ngebet itu menunjukkan dia butuh bener barangnya. Ya kalau nggak, ngapain dia agresif? Iya. Kalau nggak kan dia pasti akan berlaku, dia nggak butuh barang kita kan. Oh, berarti harusnya tetap tenang, tetap ngejaga ibaratnya harga segitu, kualitasnya emang segitu. Nah, jangan kok mikir nanti malah dia pergi jadinya nggak beli gitu. Itu kalau menghadapi customer yang konteksnya adalah dia ngerasa nggak butuh. Oh. Kalau konteksnya adalah ngerasanya dia agresif, berarti dia butuh. Kalau dia ngerasa nggak butuh, berarti problemnya di mana? Kita bikin kesadaran bahwa dia butuh barang itu.
gampang kan Iya. rumusnya? Oke, paham. Nah, Coach, gimana sih kita kan misalkan udah negosiasi ya, Coach ya, udah deal gitu ya, Coach. Nah, gimana sih cara kita tuh ngejaga hubungan setelah negosiasi, maupun itu deal ataupun nggak deal? Kalau saya tetap ketika negosiasi, saya paling suka satu teknik sih. Teknik ini saya dapat bukan di dalam pelatihan sales, tapi pelatihan negosiasi ketika saya belajar di Kuala Lumpur. Nama tekniknya adalah create affinity. Saya ketika mendengar istilah affinity itu nggak common di kuping saya ya. Affinity itu kayak bangun kedekatan dalam konteks ketika bernegosiasi. Saya suka banget dengan metode itu dan itu sangat membantu. Contoh ya, misalkan saya lagi nawar, kamu kekeh mengatakan enggak. Saya coba nawar, kamu tetap kekeh enggak. Saya akan berhenti menawar dan saya akan create affinity. Saya akan nanya, Ibu sudah berapa lama toko di sini, Bu? Kayak mengalihkan perhatian, mengalihkan topik ya sih, Coach? Mengalihkan topik tapi dengan tujuan menjalinkan hubungan. Oke. Udah berapa lama toko di sini, Bu? Oh, sekian tahun. Oh, udah lama juga ya, Bu ya. Wah, berarti bisnisnya bagus ya, Bu. Enggak juga lah. Biasa-biasa aja. Masa, Bu? Ini barangnya bagus-bagus gini, barangnya banyak begini. Ya, kebetulan aja lah itu. Oh, gitu. Ibu, anak-anak umur berapa, Bu? Sudah, dia jawab, udah baik. Balik lagi, masuk lagi saya. Nawar lagi. Mentok lagi. Keluar lagi, create affinity lagi. Oke. Mulai sadar nggak kalau saya setiap ada negosiasi saya suka lagi ngomong-ngomong, saya suka potong orang terus kemudian saya ngomongnya hal yang lain. Iya. Itulah create affinity. Dan saya suka banget dengan teknik create affinity. Setiap kita mentok, kita berhenti, kita masuk dulu ke orang lain, gali informasi tentang dia, siapa tahu ada yang cocok tentang dia, yang hubungannya dekat sama kita. Misal contoh, mungkin kampusnya sama, mungkin kuliahnya sama, mungkin sekolahnya sama, atau tinggal di daerah yang sama. Kita bangun kesamaan. Itulah fungsi create affinity. Oke. Oke? Itu kan kalau misalkan emang belum deal ya, Coach ya. Iya. Nah, kalau misalkan udah deal, Coach. Nah, itu Ya kalau udah deal kan gampang, tinggal menjalin hubungan sebagai as a friend kan? Ya enggak? Kalau udah closing mah gampang, tinggal kontak, ajak ngobrol, tanya apa kabarnya, jalin hubungan. Itulah cara kita menjalin hubungan. berarti sebenarnya kalau misalkan sebelum ataupun sesudah pun, kalau misalkan kita kayak nanya hal pribadi, mungkin ya, Coach ya. Boleh, silakan. Karena kan cara menjalin hubungan kan sudah pernah kita bahas kan? Spesifik khusus kan? Dengan teknik Ford, dengan teknik apapun. Intinya adalah setiap ada celah kita create affinity, jalin hubungan. Itu. Kalau misalkan kayak takut, kalau misalkan mau nanya pribadi kan kadang juga takut gitu ya, Coach, kalau misalkan pas lagi ngejalin hubungan gitu, Coach. Nah, itu gimana, Coach, ngatasinnya? Ya kalau mama saya pada saat menjalin hubungan gampang banget ketika kita ajak ngobrol dan orang itu ngomongnya nggak pendek-pendek. Ketika dia ngomong apapun dan cenderung jawabannya panjang, berarti bisa dideketin. Oke. Tapi kalau ada, nah saya kasih contoh. Kemarin kebetulan istri saya nelfon satu orang. Oke. Dan saya ada di mobil dan saya mendengar percakapan itu. Dan orang itu ketika diajak ngomong, nadanya sudah meng-cut istri saya berkali-kali. Seakan-akan, jadi istri saya bernetwork, tujuannya untuk menjalin hubungan yang baik. Tapi kelihatan di-cut terus sama dia, ngomongnya. Dan bahkan sampai nadanya, bahkan ngobrol sama ibu mungkin nggak sampai 5 menit, mungkin cuma 3 menit atau berapa, dia bilang, oh ya udah dulu ya Bu. Oh berarti memang orang ini nggak bisa diajak ngomong. Saya nggak akan berusaha untuk masuk. Tapi yang jelas orang ini cuma mau ngambil keuntungan dari kita, tapi dia nggak mau berbagi sama kita. Kalau saya nggak akan. Dari nadanya kan kelihatan. Kalau orang yang mau ngomong panjang kan dia ngomongnya panjang. Kalau ngomongnya pendek-pendek ya berarti udah jelas dia nggak mau. Jawabannya cenderung panjang atau jawabannya cenderung pendek. Berarti kalau Tinggal di mana? Oh saya tinggal di sini gini. Oh udah berapa lama tinggal di sana? Gini. Oh berarti bisa. Tinggal di mana? Jakarta. Nggak bisa.
Oh di Jakarta. Jakarta mana? Selatan. Udah nggak bisa tuh. Saya pernah saya lupa apa sama Adi sama siapa. Ada satu dokter saya pernah ketemu tuh. Ketemu di Lurang Lounge. Ngomongnya pertama begitu, pendek-pendek tuh. Mau balik Pak? Iya kebetulan mau balik. Oh mau balik. Bapak tinggal di mana? Di daerah, sebutin satu kota. Saya lupa kota mana gitu. Saya bilang, emang dari mana Pak? Dari Pondok Cabe. Pondok Cabe? Dekat rumah saya dong Pondok Cabe. Iya. Oh, emang ngapain Pak? Anak saya di Pondok Cabe. Potong. Oh, anak Bapak di Pondok Cabe. Iya, sekolah di sana. Potong. Oh, gitu. Bapak tugas di mana? Di dinas kesehatan. Apa? Oh, dinas kesehatan. Oh iya, dinas kesehatan. Oh, gitu. Di dinas kesehatan apa? Di bagian apa? Baru dia cerita. Ketika masuk dia cerita, saya tanya tentang penyakit. Dia cerita panjang. Pada dasarnya setiap orang tuh suka diajak ngobrol kalau topik yang memang dia suka. Kalau topik yang dia nggak suka, nggak bakalan dia mau ngomong panjang. Berarti kayak ibaratnya di awal tuh ya pertanyaan singkat. Cuma kalau misalkan emang mereka jawabnya singkat, itu gimana cara kita kayak Mencari topik yang dia suka. oke, bertanya. Mencari topik yang dia suka. Kalau dia nggak suka, mendingan enggak. Apalagi kayak kemarin istri saya ngobrol telepon sama begitu dengan cara ngomong sepotong-sepotong gitu, orangnya sih saya bilang saya nggak akan terusin. Orang ini udah way out, udah bukan mainan saya. Kalau udah berkata udah dulu ya. Iya, apalagi udah dulu kan, iya udah susah. Berarti memang dia orang itu nggak mau digituin. Karena dia ngerasa kayaknya kita tuh kecil gitu ya. Ya kebetulan ini bernetwork lah. Kalau menurut saya, no, saya nggak suka sih. Kita tuh nggak pernah memandang orang besar kecil dan sebagainya. Tetapi kalau ketika ada orang sudah memandang seperti itu, which is menurut saya nggak sopan. Menurut saya udah nggak sopan. Apalagi dalam komunitas bisnis. Komunitas bisnis kan berkaitan dengan semua business owner. Kebetulan dia bukan business owner. Tapi cara ngomongnya udah kayak gitu. No. Nggak kena kalau mau saya mah. Oke. Walaupun kita juga misalkan kita sebagai sales terus kepada customer, kalau memang kayak di customer itu ibaratnya Dia ngomong kan sepotong-sepotong, ya udah saya nggak perlu deketin. Kan masih banyak customer lain. Lo customer kan banyak, bukan hanya satu, bukan dia doang. Nah tugas kita adalah jangan memaksa. Kalau orangnya udah ngomong pendek-pendek, nggak usah diterusin. Kecuali Anda lagi nguji ilmu, mampu nggak untuk ngobrol sama dia. Kalau saya memang kadang suka iseng nyoba, tapi kalau udah ngomong kayak begitu-begitu udah mengatakan, apalagi kalau ditanya, saya udah bosen, udah menjelaskan itu semua, udah sering, ini orang udah nggak bisa diajak ngomong. Kayaknya udah nggak mau tuh. Oke, paham kan? Clear ya? Iya. Jadi intinya jawaban pendek apa jawaban panjang? Kalau jawabannya panjang berarti terus. Kalau jawabannya pendek, bubar. Sip? Oke. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan seputar topik kali ini, atau ada request mau topik ini dong, Kut, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.